Oke, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua nih. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semua sehat, kuat, dan tetap semangat puasanya ya men. Kali ini kita seperti biasa akan bahas film yang diangkat dari kisah nyata nih kali ini. Film yang bikin jantung dagdikduk serasa ikut mendaki men. Judulnya Everest tahun 2015. Yang nyeritain tragedi kelam Gunung Everest di tahun 96. Film ini ngikutin perjalanan dua tim ekspedisi yang dipimpin oleh Rob Hall dari Adventure Consultant sama Scott Fisher dari Mountain Mendes. Mereka ini mah bukan pendaki pemula men yang modal nekat hanya karena FOMO. Tapi mereka ini adalah pemandu profesional yang tugasnya nganter klien-kliennya buat nyelesain sensasi ngopi kayak budak senja di puncak tertinggi di dunia. Istilahnya mah wisata horor tapi di alam terbuka men. Di awal perjalanan semua masih aman terkendali. Mereka jalan santai kayak di pantai buat adaptasi sama cuaca dan kedinginan. Dan ketinggian. Tapi makin ke atas, makin banyak cobaan. Oksigen makin tipis, tenaga makin kendor, dan jalur pendakian makin ngeri. Kayak buka dompet pas tanggal tua. Aduh, yang balik deui ke base camp tapi gengsi gini men. Banyak pendaki terjebak di badai, kehilangan arah, di tengah ganasnya Everest. Penasaran seperti apa filmnya? Tonton sampai habis men. Vertical meters to Camp 4. It's roped all the way. Film ini dimulai dari momen perusahaan Rob Hall, sang leader yang kalem tapi tegas, pamit sama istrinya yang lagi hamil tua. Katanya sih ini pendakian terakhir sebelum ia pensiun. Tapi ya gitu, hidup memang penuh plot twist men. Ada beberapa pendaki yang akan yang akan saya kenalkan nih ini men kali ini. Yang pertama ada Rob Hall sang leader, Doug Hansen pendaki yang sebelumnya gagal nyampe ke puncak dan ia akan menyelesaikannya pada pendakian kali ini. Terus ada Backwater, Yasuko Namba pendaki dari asal Jepang, Guy Cutter, rekannya Rob sesama pemandu gunung yang mengawasi dari base camp. Lalu ada Scott Fisher dan Anatoly Bokryp, pemandu asal Rusia yang ikut naik bareng. Semua ini berdasarkan kisah nyata men. Dan pemberangkatan pun dimulai dari Nepal, diawali menggunakan bus. Sampai akhirnya mereka menggunakan helikopter. Dan singkat cerita akhirnya mereka pun sampai di perkampungan kaki Gunung Everest. Sebelum memulai nanjak ke puncak, Rob dan kawan-kawan ngops dulu nih sambil briefing di warkop. Rob juga bilang di puncak nggak boleh lama-lama, paling lama 1 jam saja. Karena pada dasarnya manusia emang nggak didesain buat nongkrong di ketinggian segitu men. Singkat cerita mereka mulai pendakian pada esok harinya. Saat dari ketinggian 4.877 mdpl dari base camp. Sepanjang perjalanan, mereka sering bertemu pendaki yang udah ripuh alias keok di tengah jalan men. Ada yang cedera, ada juga yang udah tidur selamanya alias meninggal. Padahal sebelum berangkat, semua udah dicek kesehatannya men. Tapi ya Everest mah enggak kena kompromi men. Ini mah bukan wisata Curug Ciherang. Ada salah satu momen tegang pas di jembatan gantung men. Dimana Backwater hampir terjatuh dan nyawanya hampir melayang gitu. Untungnya masih selamat dan mereka memutuskan untuk balik ke base camp karena jalur terlalu ramai, kayak jalur mudik gratis di puncak pas lebaran. Dan besoknya sebelum berangkat, mereka tak lupa mengabadikan foto bersama dan pas sadar, pokoknya itu foto terakhir mereka bersama. Dan base camp pun memantau bahwa ramalan cuaca saat ini sangatlah bagus dan cerah. Tim Rob melewati jembatan yang kemarin juga tidak terjadi apa-apa. Semua aman terkendali. Tapi setelah melewati camp 2, Harold terpleset men. Karena tertimpa reruntuhan salju dan masih untung Rob menangkapnya. Meskipun agak terpleset sedikit tapi ngeri bagi yang takut ketinggian. Dan tak lama dari itu, base camp utama memberitahu bahwa badai akan mendekat dan itu masih perkiraan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan badai masih bisa berubah katanya sesuai angin yang membawanya kemana.
Singkat cerita, Rob dan tim sampai di camp 4 dan beliau memberitahu kepada rekannya Scott dan menjawab apa Scott sedang baik-baik saja. Sambil menyuntikkan dexamethasone ke tubuhnya, Scott pun menjawab ia menikmati pendakiannya. Bagi yang belum tahu, dexamethasone digunakan saat mendaki gunung untuk mencegah atau mengobati edema paru atau otak akibat penyakit ketinggian. Lanjut, Rob dan tim istirahat di camp 4 sambil mengecharger diri dan menghirup oksigen. Dan mereka pun istirahat. Dan lalu di pukul 3 pagi, mereka melakukan summit attack ke puncak Everest. Sebelum itu briefing dulu gitu. Di puncak diberi waktu hingga sampai jam 2 siang. Karena katanya badai besar yang akan datang akan mengguncang Everest. Dan itu yakni akan terjadi. Di perjalanan menuju puncak, Beck mulai mengalami gangguan penglihatan karena operasi mata yang pernah dia jalani tahun dulu. Dia nunggu di satu titik sementara yang lain lanjut. Dan di sisi lain ada kejadian kocak tapi ngeselin gitu Tali yang seharusnya dipasang buat keamanan malah ketinggalan di belakang. Gara-gara orang yang membawanya sibuk nemenin pacarnya yang begitu beban. Akhirnya mereka pasang tali darurat yang seadanya. Singkat cerita, beberapa dari mereka sampai di puncak pukul 1 siang. Mereka melakukan foto-foto dan mengibarkan bendera negara mereka masing-masing serta bendera organisasi pencinta alam mereka dan sebagainya. Setelah pukul 2 siang, mereka seharusnya harus turun nih dari puncak. Tapi Rob masih menunggu Doug Hansen yang masih di bawah dan belum sampai ke puncak. Karena Doug lama tidak sampai ke puncak, dan mereka pun akhirnya mengira Doug menunggu di bawah. Alhasil mereka pun turun dari puncak. Di perjalanan turun pukul 3 sore, Doug bertemu di jalan dan ia memaksa naik ke puncak padahal Rob sudah melarangnya karena sebentar lagi badai akan tiba dan tuh sudah kelihatan gitu kata si Rob. Tapi Doug tetap memaksa karena tahun lalu ia naik ke Everest gagal ke puncak gitu Tahun depan ia tidak akan kembali lagi ke sini dan pokoknya ia kekeh tahun ini harus berhasil ke puncak gitu kan, tahun ini terakhir ia ke sini. Ya alhasil karena Rob sebagai pemandu timnya dan tidak ingin kliennya memberi bintang 1 kepada kinerjanya, jadi ia menemani Doug kembali ke puncak. Ya meskipun agak lambat tapi Doug diantar oleh Rob berhasil sampai ke puncak Everest. Dan ya senang sekali lah di sana beliau. Di sisi lain, Beck masih menunggu Rob di tempat yang sama, tapi Rob masih saja belum kelihatan batang hidungnya. Ternyata di atas Rob dan Doug terjebak badai karena tiba-tiba ada. Keadaan si beban yang maksa ini, si Doug sangatlah memprihatinkan karena terkena hipotermia gitu kedinginan ekstrim dan kayak sering berhalusinasi gitu. Rob memberitahu kepada base camp utama bahwa ia dan Doug tidak bisa turun karena kehabisan oksigen dan meminta bantuan kepada base camp untuk mengirimnya oksigen. Sementara ia akan menunggu di bibir puncak dan sayangnya hal yang menakutkan pun terjadi. Badai besar tiba-tiba datang. Orang dari base camp gagal membawa oksigen untuk Rob dan Doug. Suhu anjlok, oksigen habis. Dan jalur pendakian seketika berubah jadi neraka es. Rob yang kehabisan tenaga cuma bisa pasrah sambil menunggu bantuan dari base camp yang enggak pernah datang karena badai terlalu ganas. Di sisi lain, sebagian tim Rob yang sudah sampai di camp 4 keadaannya sangatlah parah, terkena badai yang membuat Beck sangat tidak berdaya. Lalu Harold menyusul Rob dengan cara ia mencari oksigen sisa yang masih ada, tetapi sampainya di sana, Rob sendirian, tidak ada Doug di sana. Ternyata saat itu Doug terjatuh ke jurang karena berhalusinasi parah dan sudah tidak kuat lagi. Di tengah badai yang bergempur mereka, Rob dan Harold sangatlah pasrah menunggu bala bantuan dari base camp. Tapi di sini Harold tiba-tiba mengalami hal yang sangat aneh gitu bahwa ia bilang sangat kepanasan dan ia membuka pakaiannya dan ia langsung lompat ke jurang begitu saja. Jadi saat kedinginan ekstrim, tubuh bisa terkena hipotermia parah yang bikin sistem saraf kacau, otak salah ngasih sinyal, malah ngerasa kepanasan, padahal suhu tubuh lagi anjlok banget gitu Jadi disebut paradoxical undressing. Munkin Myxidnia paradoxical undressing. Ya itulah, semacam itulah.
Oke, lanjut. Dari base camp mereka memberitahu kalau mereka mengirim bantuan untuk menjemput Rob. Tapi Rob harus menggerakkan dirinya agar tubuhnya tidak membeku. Dan di sisi lain, Beck terkapar parah, tangan dan hidungnya pun membeku dan mati rasa. Kayaknya Beck bakal tertidur lelap di sini selamanya. Badai terus berlanjut hingga base camp tidak menemukan jawaban dari timnya Rob yang masih berada di atas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah badai reda, hanya ada 3 orang pendaki dari South Col yang turun tadi malam. Dan masih belum ada kabar dari timnya Rob. Ternyata sang leader sendiri, Rob, masih berada di bawah puncak, dekat jurang. Ia membeku, tertimbun salju. Ia sudah tidak bisa merasakan tangannya sama sekali. Pihak base camp menyambungkan panggilan dengan suara istrinya Rob yang sedang berada di rumah, agar bisa menyemangati Rob untuk terus bergerak, karena lama-kelamaan kalau diam saja, badan Rob akan membeku sepenuhnya. Rob berusaha sekuat tenaga sembari menunggu bala bantuan datang. Tapi sayang sekali, orang yang akan menjemputnya tidak dapat melanjutkan perjalanan karena badai terjadi lagi dan sangatlah buruk. Istrinya Rob sangatlah terpukul karena ia memiliki feeling kalau Rob tidak akan kembali. Di detik-detik terakhirnya, Rob memberikan pesan kepada istrinya kalau nanti anaknya lahiran harus diberi nama Sarah. Ya, dan disinilah hal terjadi yang sangat dramatis dan mengharukan hingga Rob tertidur lelap selamanya. Di sisi lain, Beck yang tadinya udah kayak mayat hidup tiba-tiba bangun lagi. Entah dapat wahyu dari mana gitu. Mungkin kebayang wajah istrinya yang lagi nunggu di rumah sambil nawarin cilok. Dia jalan tertatih-tatih turun gunung dan akhirnya berhasil selamat meski hidungnya menghitam dan jarinya membusuk. Teman-teman yang lainnya sayangnya membeku dan tidak selamat, men. Hanya sebagian yang selamat. Lalu Mike menyatakan kepada basecamp bahwa Beck masih hidup dan ia tidak bisa membawanya turun. Alhasil basecamp menghubungi istrinya Beck. Dan istrinya Beck mengirimkan jemputan untuk Beck menggunakan helikopter. Itu pun istrinya Beck memaksa meminta bantuan kepada kejaksaan karena beliau bekerja di pemerintahan. Meskipun agak sedikit susah untuk dibujuk, dan akhirnya pemerintah mengizinkan untuk menjemput Beck menggunakan helikopter. Ya, meskipun mendaratkan helikopter di Camp 4 sangatlah susah, tapi endingnya berhasil, men. Beck selamat dan dibawa pulang. Hanya beberapa orang dan beberapa tim saja yang selamat dari insiden keganasan Everest. Singkat cerita, setelah insiden ini, beberapa bulan kemudian, Beck masih selamat tetapi hidungnya menghitam dan jari tangannya diamputasi. Akibat membeku terlalu parah, istrinya Rob sangatlah terpukul karena kehilangan suaminya di masa hamil tuanya. Beberapa bulan setelah itu, anaknya Rob pun lahir dan sesuai dengan almarhum pesan ayahnya, anak itu diberi nama Sarah. Ini dia wajah aslinya, Sarah Arnold Hall, yang sudah beranjak remaja. Itulah keganasan Everest, gunung tertinggi di dunia gitu, men, yang cuacanya tidak bisa diprediksi oleh manusia. Jasadnya Rob sampai saat ini masih berada di gunung bersama dengan jasad para pendaki lainnya. Ini tampilan beberapa orang yang tewas dan ini foto aslinya. Rob Hall, Scott Fisher, Harold Doug Hansen, Yosoku Namba, pendaki asal Jepang, dan ini foto asli mereka, tim adventure konsultan tahun 1996. Dan lalu scene pun tamat sampai di sini, men. 600 vertical meters to Camp 4. It's rope. Pantai lah barudak. Kesimpulan dari film ini nunjukin betapa ganasnya alam, khususnya Gunung Everest. Seberapa jago pun manusia, kalau lawannya cuaca ekstrim, ya tetap aja bisa keok gitu, men. Pendakian ini yang awalnya buat nambah pengalaman malah jadi tragedi. Banyak yang nggak selamat, termasuk Rob yang padahal udah berpengalaman banget gitu. Seorang leader, seorang pemandu. Tapi ada juga yang lolos, kayak Blackwater, meskipun harus rela kehilangan jari tangannya sama hidungnya. Ada 4 pesan yang bisa kita petik dari film ini, men. Yang pertama, alam tidak bisa diajak kompromi. Udah latihan, udah siap mental, tapi kalau badai datang, ya wassalam. Lalu nurut itu penting. Doug memaksa naik ke puncak padahal udah dilarang. Hasilnya ya berabe. Jangan sok kuat. Badan masih ada batasnya. Maksa terus ya bisa tamat.
keajaiban itu ada. Baik udah dianggap tamat, udah dianggap tidur lelap, malah bangun lagi. Kayak HP habis direset. Intinya mimpi boleh setinggi Everest, tapi ingat juga batasan diri. Tuh kudu maksakeun, nepi ka nyawa jadi taruhan. Sekian dan bye-bye.